manusia peluang untuk punya keinginan melakukan sesuatu atau kehendak dalam melakukan sesuatu, sebagaimana juga Allah memiliki keinginan dan kehendak. Jadi manusia ada kehendak yang Allah berikan, Allah juga memiliki kehendak. Namun kehendak manusia itu berada di bawah kehendak Allah. Artinya meskipun manusia itu diberikan ruang oleh Allah mempunyai pilihan dalam melakukan sesuatu, punya keinginan dalam melakukan sesuatu, tapi dia tidak bisa menembus atau menerobos keinginan Allah. Dia tetap berada di bawah keinginan Allah. Nah, itu kesimpulan sementara sebelumnya dari ayat-ayat tentang masyiah atau tentang iradah. Nah, sekarang kita masuk dalil-dalil tentang masyiah atau iradah Allah dari hadis-hadis. Ya, yang pertama, an Ali ibni Abi Thalib radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tarwaqahu wa Fatimah binti Rasulillah wa Fatimah binti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhuma faqala lahu ala tusallu. Qala Ali radhiyallahu anhu faqultu ya Rasulullah inna anfusana biyadillahi ta'ala fa idza syaa ay yab'athana ba'athna. Fansarafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina qultu lahu dhalika wa lam yarji' ilayya shay'an wa huwa mudabbirun yadribu fakhidahu wa yaqulu wa kana al-insanu akthara shay'in jadala. Rawahu Bukhari fi Sahih. Jadi Ali bin Abi Thalib menceritakan pada suatu pada suatu malam di subuh, Rasulullah mengetuk pintu rumah Ali dan Fatimah. Rasulullah datang ke rumah Ali dan Fatimah, ke rumah anaknya dan menantunya. Nah, Rasulullah datang dan mengetuk pintu. Sambil mengetuk pintu, Rasulullah ternyata mengajak untuk salat atau membangunkan salat. Nah, ala tusallu, tidakkah kalian bangun untuk salat? Tanya Rasulullah kepada Ali dan Fatimah. Nah, jadinya yang kadang melinteh, antara 30 melinteh. Jadi saya pakai melinteh dia saya tidur. Itu ada sunnahnya dari Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah mengetuk pintu Ali dan Fatimah, ala tusallu, tidakkah kalian bangun salat? Qala Ali radhiyallahu anhu. Kata Ali, faqultu, aku menjawab. Aku menjawab dari Ali, ya Rasulullah, inna anfusana biyadillahi ta'ala fa idza syaa ay ba'athana ba'athna. Kata Ali menjawab Rasulullah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, sesungguhnya jiwa kami, sesungguhnya diri kami berada dalam kekuasaan Allah. Jika Allah berkehendak membangunkan kami, maka pasti kami memang kehendak. Udah jawab Ali bin Abi Thalib. Tapi yang bukan jawab Fuji lantang kuat. Ini sekedar berbicara masyiah. Fa idza syaa ay ba'athana ba'athna. Apabila Allah berkehendak membangunkan kami subuh, maka kami bangun. Fasarafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina qultu lahu dzalika. Kemudian Ali mengatakan, ketika aku menjawab seperti itu, Rasulullah langsung berangkat. Langsung berangkat, walam yarji' ilayya syai'an. Dan Rasulullah tidak menjawab apa-apa lagi. Dia telinga untuk mendengarnya, dijawab Rasulullah. Memang tujuan Rasulullah boleh memastikan bahwa
Ali dan Fatimah sudah kabda, maka Rasulullah langsung berbalik wa mudabbirun, namun dalam keadaan berbalik wa mudabbirun yadribu fakhidahu, sambil berbalik Rasulullah memukul lututnya, memukul pahanya. Lagi tulis lagi sambil memukul paha sendiri Rasulullah balik wa yaqumu, dan sambil Rasulullah membacakan ayat wa kana al-insanu aktsaru syai'in jadala. Dibaca ayat wa kana al-insanu aktsara syai'in jadala, dan adalah manusia itu suka sekali berdebat. Rasulullah kenapa ini jauh. Tapi yang menjadi dalil di sini adalah walam yarji ilayya syai'an. Rasulullah ketika Ali menjawab, tadi jawaban Ali, jiwa kami, diri kami dalam kehendak Allah. Kalau Allah berkehendak membangunkan kami bangun. Ketika ucapan Ali itu dikeluarkan oleh Ali, diucapkan oleh Ali, Rasulullah tidak menjawab. Jadi tidak hanya dijawab pernyataannya. Ini menunjukkan bahwa di sana ada masyiah Allah. Jadi dalam kita ibadat, dalam kita salat subuh, di sini contohnya ada dalam berbagai macam ibadat, di situ ada masyiah Allah. Meskipun di situ juga ada masyiah kita, tapi masyiah kita berada di bawah masyiah Allah. Jadi yang membawa kita salat subuh setiap hari, yang membawa kita 5 waktu ke masjid, salat 5 waktu, yang membawa kita kepada hadir majelis ilmu, ini semua seperti kata Ali, fa idza syaa ayyab'atsana apabila Allah menghendaki membangun, menggerakkan kita bergerak. Artinya kita bergerak punya masyiah, tapi masyiah kita gerak kita di bawah kehendak Allah. Ini yang disebutkan dalil ini. Nah kemudian hadis yang lain adalah dari Abdullah bin Mas'ud. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala, Abdullah bin Mas'ud menceritakan, ini ada 3 hadis, kita gabung, hadisnya panjang tapi kita gabung, kita ambil kesimpulan. Nah kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, lamma raja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min al-Hudaybiyah nazala manzilan fa'arasa fihi faqala man yahrusuna. Jadi ketika Rasulullah bersama rombongan, ketika Rasulullah bersama rombongan yakni para sahabat pulang dari Hudaybiyah, balik ke Madinah. Itu perjalanan jauh, menghabiskan waktu berhari-hari. Jadi pulang dari Hudaybiyah, begitu mau sampai ke Madinah, Rasulullah berhenti bersama para sahabat ramai-ramai, berhenti di sebuah tempat atau di sebuah rumah. Maka rasafihi, maka Rasulullah bermalam di rumah tersebut, juga demikian para sahabat yang lain. Faqala man yahrusuna. Rasulullah kemudian bertanya kepada para sahabat, siapa yang akan menjaga kita? Jadi karena adillah malam, bahkan dalam hadis yang lain sudah menjelang subuh, mungkin sekitar pukul, cuman heran belah. Jadi Rasulullah mengatakan, ini kalau kita tidur hanya menyedai madu, yang guna soya menjaga. Jadi menyedai madu, takut menyedai madu, takut lewat tubuh. Jadi guna soya jaga. Maka Rasulullah bertanya kepada para sahabat, man yahrusuna, siapa yang akan berjaga? Siapa yang akan berjaga? Faqala Abdullah, dijawab oleh Abdullah bin Mas'ud, ana.
Ke dia Abdullah bin Mas'ud, lu Mas'ud, lu jaga. Faqala anta. Rasulullah kemudian memastikan kepada Abdullah bin Mas'ud sebanyak 2 atau 3 kali. Yang kali, tu yakin kerana. Maka Rasulullah ulang-ulang lega, yakni innaka tanam. Aku khawatir engkau juga tertidur. Karena memang Abdullah bin Mas'udnya lebih ke ulama, ada yang jaga malam. Takut dikunci. Ku yakin kerana. Tumma qala, karena Abdullah bin Mas'ud meminta juga berkali-kali, antara. Kalau begitu, engkau yang berjaga dan membangunkan kita semua. Maka kemudian faharastu. Maka kata Allah Mas'ud, maka kemudian aku bertindak sebagai orang yang berjaga. Yang itu jaga hadis dengan heklu. Falamma kana fi wajhi subhi adrakani ma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fanitu, begitu menjelang subuh, baju dia kena drop subuh. Adrakani ma qala Rasulullah. Ternyata terjadilah apa yang dikatakan oleh Rasulullah. Fanitu, maka aku tertidur. Dengar dengan suara. Falam nastayqid illa biharris syamsi ala dhuhurina. Maka semua kami tidak terbangun kecuali saat panasnya matahari sudah terasa di punggung kami. Berarti mana lewat? Lewat kok. Kaji, dia boleh jalan malam, dia boleh jalan haji berapa orang? Kaji boleh tempat hati, dia mana dulu? Si urut usul jalan malam, jalan malam. Jadi tinggal dulu, baru terbangun ketika matahari sudah panas. Dia bukan suruh lewat matahari kan pelan. Summa ketika itu faqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pun dijaga ya Rasulullah. Kira-kira mau dijaga Rasulullah tahu dia hukum dulu. Penjaga Rasulullah bentuk funguhi adalah Abdullah bin Mas'ud. Dalam hadis yang lain ditanya oleh Rasulullah kepada Abdullah bin Mas'ud, mana janjimu wahai Abdullah bin Mas'ud? Kepada Abdullah bin Mas'ud, aku telah dibuat tidur oleh zat yang membuatku tidur juga. Nah, ketika Abdullah bin Mas'ud menjawab demikian, maka kemudian wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam faqama, maka kemudian Rasulullah langsung bangun. Faqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bangun. Fatawadda'a wal qaum, maka kemudian Rasulullah berwudu, semua disuruh bangun berwudu. Fasalla raka'atain, maka kemudian Rasulullah salat. Demikian juga semua para sahabat salat subuh secara berjamaah. Walaupun sudah telah tetap subuh semuanya dilakukan oleh Rasulullah secara berjamaah. Kemudian ada ungkapan Rasulullah. Jadi untuk bersemangat para sahabat, merasa sedih karena keadilan Allah, memang ada sengaja, beda dengan sengaja. Maka Rasulullah mengatakan, qala hina istayqadha, Rasulullah mengatakan, law syaa Allah, law syaa Allah ayqadhana, law syaa Allah ayqadhana, inna Allah law syaa Allah ayqadhana walakinnahu arada an yakuna liman ba'dakum. Law syaa Allah ayqadhana, seandainya Allah bermasyiah, berkehendak, menginginkan, Allah bisa membangunkan kita tepat waktu subuh tadi.
Walakin tetapi Allah tidak berkehendak itu. Sengaja bergelak tanya, arada Allah menginginkan ayatuna liman ba'dakum, untuk ada pelajaran kepada orang setelah kalian. Jadi menyajud sama pelajaran bagi tanya, menyegelar, ada sengaja gelak gimana? Ternyata dah pernah terjadi kat pasar Rasulullah. Jadi niat Allah kehendak. Juga oleh Allah benar-benar Allah kehendak. Yang menyonya jujur dapat Allah dan sepakat. Dan memangnya masyiah Allah. Jadi ada masyiah Allah. Yang baik dapat Allah walaupun secara hakikat demikian. Sengaja ada kata yang sebut. Sengaja anak sembahyang, dan yang beliau menentukan anak sembahyang dari bukan dulu segala dulu bakal pergi ramai kering kalau sudah anak sembahyang, bakal anak sembahyang kalau dia hendak budak ada disebab Allah. Tapi kalau ini bisa kita disebab kepada Allah. Kenapa demikian? Karena Rasulullah mengatakan sengaja itulah masyiah Allah sebagai pelajaran. Jadi untuk hendaknya menan degedi betul ingat habis beliau habis dia betul hanya ada 5 tahun depan dah bedah kapok lapan hanya baik ketiga lalu tu jadi cuma bedah tu boleh sembahyang tu langsung salat bahkan kalau kita tidak sendiri tetap disunatkan berjamaah. Kampung lapan tu, kampung ekonomi tetap saja. Hanya masyiah. Ya, ya. Tapi sebelum itu dah baca dulu ya. Termasuk contoh lain adalah seperti Rasulullah pernah sholat, mungkin pernah kita sampaikan juga, Rasulullah pernah sholat sembahyang asar. Tapi Rasulullah bersembahyang asar, tiba-tiba bersembahyang dua rakaat langsung bersalib. Ada sembahyang 2 rakaat. Maka ditanya oleh para sahabat selesai sholat, aku sirati sholat ya Rasulullah. Apakah sholat dalam dipangkas? Tunggu sembahyang asar, kagum. Kau 2 rakaat, ya Allah tinggal 2 rakaat. Maka kemudian Rasulullah langsung bangun, berbeda baju, dilanjut dalam 2 rakaat. Manut sahabat berlanjut 2 rakaat. Kemudian berfikir, masa Rasulullah berlupa? Bukankah Nabi tidak boleh lupa? Banyak kasusnya sengaja lupa oleh Allah. Maka sengaja lupa oleh Allah. Ada contoh yang kejadian lagi di Badar Uhud. Masa ada kejadian lagi ya? Masa ada kejadian sehingga pada zaman Nabi ada kejadian 2 rakaat. Nabi memang ada 2 lagi. Ada 2. Akibat ada yang berusia 2 lebih yang jadi ada sembahyang boleh kamu bukan titik pulau boleh pada waktu atau di bangka sembahyang itu tengok masuk ban masuk seharusnya hendaknya tambah 8 rakaat tapi ada tambah dah saling 3 ribu ni kelewat sampai ilmu 1 rakaat tu yang ibadah lakukan yang nawar ni yang mana contoh Pak Rasulullah. Alhamdulillah nak contoh Pak Rasulullah. Mana nawar ingat orang ada dan Buddha baju tak baju rakaat. Dan pulang juga apa? Alhamdulillah ada itu sebagai contoh. Rasulullah juga pernah terbalik-balik membaca ayat dan hadis. Rasulullah pernah terbalik baca ayat, salah baca ayat. Selesai salat, ada sahabat yang protes. Dia sembahyang bertanya oleh sahabat, wahai Rasulullah,
bunyi yusafun harus membentuk ahli qiraat. Artinya biar kalau ada imam salah baca ayat langsung diperbaiki. Nah orang ini kita baca hadisnya masa Nabi ayat menerangkan dalam kasusnya sengaja. Nah, memang masyiah Allah juga salah supaya ada contoh adalah hukum. Nah, jadi termasuklah masyiah terhadap lewat sholat subuh. Maka dari hadis ini, kita tadi melanjutkan jawaban terhadap tadi apa Ustaz Qasim. Dari hadis ini kemudian sebagaimana Rasulullah mengatakan, walakinnahu arada ayyakuna liman ba'dakum, sengaja di Allah masyiah Allah berdekat sehingga menjadi pedoman hukum kepada umat. Maka dari sini para ulama khususnya fikih empat mazhab menyatakan bahwa sholat yang terlewatkan pada waktunya baik sengaja baik tidak sengaja lebih sengaja wajib ditolak. Nah, wajib ditolak pada diterangkan dari yang sengaja gimana? Ya, tingkat hanya sengaja yang sengaja mana ya Rasulullah para sahabat? Hanya sengaja. Tingkat hanya sengaja kemudian duduk kayak kalau tadi tentang wajib sembahyang ulama yang sengaja. Maka ulama empat mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali sepakat yang sengaja juga demikian. Juga yang sengaja juga dalil yang sengaja juga demikian wajib kalau maka ada yang hanya sengaja wajib kalau yang sengaja cuma istighfar itu maka sengaja. Jadi kalau yang tidak sengaja saja seperti ini tetap berdoa Rasulullah berdoa supaya berjamaah. Kalau kata ibu kayak pada orang kafir, apalagi yang sengaja. Maka sampai anehnya ada orang yang mengatakan seperti ini. Kalau yang tidak sengaja kami terima wajib qada. Kalau yang punya contoh, anak sengaja wajib qada. Karena ada contoh Rasulullah. Menyo yang sengaja tercontoh. Tercontoh dari Rasulullah yang sengaja tidak dibayar oleh Allah. Nanti kita sengaja Rasulullah tidak. Ilahnya contoh, benar contoh dari Rasulullah dan para sahabat sengaja diberikan bayar. Akhirnya tapi orang kiamat ada contohnya. Mungkin Rasulullah dan para sahabat sengaja diberikan bayar. Tapi dari tidak sengaja saja mereka mengkafir, ini sudah menjadi dalil yang kuat. Pulang berdiri dari yang berbagi zamannya yang belum tinggal mayang pun sengaja lebih wajib. Jadi apakah itu tidak cukup menjadi dalil? Ya. Nah, oleh karena itu qada sholat itu wajib, baik yang ada sengaja yang Pak contoh maupun yang sengaja. Cuma dalam hal niat, ini ada sedikit beda pendapat, tapi cuma Hanafi. Kalau Maliki, Syafi'i, Hambali, setiap sholat yang dilakukan di luar waktu itu tetap wajib diniatkan qada. Jadi adaannya tunai, bukan tunainya lawat. Punya kayak ada kira tunai ini, ada tunai kata Allah. Lagi puasa lagi haji, menyebutnya tiga puasa berapa dan kata Allah tunainya wajib di Allah. Jadi tunai kayak dua kecuali dalam mazhab Hanafi. Dalam mazhab Hanafi menyo yang hanya sengaja judin tunai, tapi yang sengaja tetap Allah. Nah, itu saja sedikit berbeda.
Tapi kita dalam mazhab Syafi'i sama, sama. Hanya sengaja menyukai debit pandai, maka harus usalli fardhu subhi raka'ataini qada'an lillahi ta'ala. Wajib qada. Cuma ke masjid qada. Mana-mana tu tidak perlu bagi qada semua. Nah, dia kampung dia. Kampung dia tinggal jauh di kampung-kampung Bandar Ubud. Dia Jumaat kata. Anak ulun duduk masjid, dia dah masjid sembahyang. Jadi patang tu jauh. Loh, jadi pengarai punya berarti ulun tinggal di bawah. Jadi selama sudah di luar waktu tetap qada, niatkan qadaan baik sengaja maupun tidak sengaja. Nah, kemudian dalil yang lain tentang masyiah. Dalil ini dari Tufail bin Abdullah. Jadi sahabat Nabi Tufail bin Abdullah, yang mana Tufail bin Abdullah ini adalah saudara seibu Aisyah. Saudara seibu Aisyah radhiyallahu anha. Jadi nyok ipar Rasulullah. Anahu ra'a fima yartahib, bahwa sesungguhnya Tufail bin Abdullah bermimpi dalam mimpinya itu annahu laqiya rahban minan nasara, bahwa Tufail bin Abdullah dalam mimpinya berjumpa dengan beberapa orang ahli kitab dari Nasrani. Faqala, maka Tufail bin Abdullah berkata kepada orang-orang Nasrani itu, dalam buku Tufail bin Abdullah, berapa orang Nasrani itu kepada Tufail bin Abdullah, ni'mal qawmu antum laula annakum taz'umuna annal masiha ibnullah. Sebaik-baik kaum adalah kalian sebenarnya, wahai orang Nasrani, seandainya saja kalian tidak mendakwakan, tidak menyatakan bahwa Isa anak Allah. Nah, di Tufail sebenarnya manusia paling kuatnya itu turun ahli ibadat, turun ahli suci. Urun Nasrani urun jaga kesucian. Sebenarnya yang paling kuat itu urun manusia paling kuat urun. Cuma gara-gara dia ke Isa ada Allah. Mana aja deh urun yang paling kuat. Qala antumul qawm laula taquluna ma syaa Allah wa syaa Muhammad. Kemudian dibalas oleh orang-orang Nasrani tersebut, qala antumul qaum, demikian juga kalian orang Nasrani, sebenarnya kalian itu adalah kaum yang baik. Laula, seandainya kalian tidak mengatakan masya Allah, segala sesuatu sesuai dengan masyiah Allah dan masyiah Muhammad. Yang terjadi di alamnya adalah sesuai yang dikehendaki Allah dan dikehendaki Muhammad. Seandainya kalian tidak mengatakan demikian, kalian yang terbaik wahai umat Muhammad. Disebut di ulun Nasrani. Nah, kemudian thumma laqiya rahban minal yahud. Setelah itu masih dalam mimpi Tufail bin Abdullah, kemudian ia berjumpa lagi dengan ahlul kitab dari kalangan Yahudi. Faqala, kata Tufail bin Abdullah kepada mereka orang Yahudi itu, antumul qawm laula annakum taz'umuna anna Uzaiz ibnillah. Kalian wahai orang Yahudi sebenarnya adalah manusia paling baik. Seandainya saja kalian tidak mengatakan bahwa Uzaiz ibnullah, Uzaiz itu adalah anak Allah. Tufail bin Abdullah kepada orang Yahudi. Kalau dijawab oleh orang Yahudi itu, wa antum qaumun,
taquluna ma syaa Allah wa syaa Muhammad, dan kalian juga kaum yang baik, manusia yang baik, seandainya saja kalian tidak mengatakan segala sesuatu di alam ini sesuai yang dikehendaki oleh Allah dan dikehendaki oleh Muhammad. Ya, lupa mimpi daripada Tufail bin Abdullah. Qala, maka setelah bermimpi besoknya, fa'atan Nabi sallallahu alaihi wasallam faqassaha alaihi. Tufail bin Abdullah berjumpa dengan Rasulullah dan menceritakan mimpinya itu kepada Rasulullah. Dicerita kepada Rasulullah. Faqala sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah berkata kepada Tufail bin Abdullah, hadasta biha ahadan ba'du, apakah engkau sudah menceritakan ini kepada orang lain? Faqala na'am. Maka Tufail bin Abdullah mengatakan, ya, dalam cerita. Maka kemudian Rasulullah cepat-cepat berdiri di depan orang ramai, di depan para sahabat, fahamidallah ta'ala wa asna alaihi, memuji Allah, menyampaikan kalimat. Kemudian Rasulullah berkata, inna akhakum, sesungguhnya saudara kalian ini, Tufail bin Abdullah, qad ra'a, telah bermimpi, ma balaghakum, apa yang sudah dia sampaikan kepada kalian. Jadi rupanya ternyata dalam bercerita apa Nabi, kalau bercerita apa bahawa Nabi terakhir belum Nabi nampak berdepoi Nabi mencerita apa Nabi, maka bakar Nabi Rasulullah sudah tempat Rasulullah mengatakan sesungguhnya Tufail bin Abdullah telah bermimpi sebagaimana yang dia sampaikan kepada kalian, pada taquluha, maka janganlah sekali-kali kalian berkata apa yang dimimpikan oleh Tufail bin Abdullah. Itu yang hadirkan jangan-jangan kita mengatakan segala sesuatu di alam ini sesuai yang dikehendaki oleh Allah dan sesuai yang dikehendaki oleh Muhammad. Hanggubi di Rasulullah. Hanggubi di Rasulullah. Walakin qulu, akan tetapi katakanlah saja, masya Allah wahdahu la syarika, segala sesuatu yang terjadi di alam ini adalah hanya sesuai dengan masyiat Allah, kehendak Allah. Ruh kira-kira semua. Itu yang terjadi di alamnya adalah murni masyiat Allah. Wahdahu, sendirinya Allah. La syarika lahu, tidak ada sekutu baginya yang punya masyiat di samping Allah. Ya. Jadi di sini Rasulullah yang pertama mengisbatkan masyiat besar hanya kepada Allah. Nah, jadi hanggubi di Rasulullah memposisikan Rasulullah seolah-olah sejajar dengan Allah. Hanggubi di Rasulullah. Hanggubi. Ya, masyiat Allah. Nah, ke Allah. Belum sejajar dengan Allah. Yang dekat Rasulullah. Dekat Rasulullah yang empat wanti-wanti umat. Walaupun istimewa makam beliau, ya, tapi masyiah tetap mutlak Allah. Rasulullah katakan berani sekali kita kalau mengatakan sesuatu yang berdoa takut dari mudah ya Rasulullah dari yang ada rodo hati yang berdoa yang kedua nak kamu tak sebut nak sebut yang ada karena hidup kan berani sekali kita kalau berani mengatakan seperti Rasulullah adalah artinya Rasulullah ingin mengatakan kepada Tufail bin Abdullah dan kepada seluruh umat, betul yang telah lewat Yahudiyah, betul yang telah lewat Nasraniyah. Artinya karena mereka sudah sesat, memposisikan Isa, memposisikan Uzair tadi sebanding dengan Allah, bahkan anak Allah, jangan sampai umat Nabi Muhammad seperti di mereka. Umat Nabi Muhammad masyiah
yang masuk surga tertuluni. Jangan kalian bertuhankan. Jadi daya menyebut bujur semua silahkan bujur setinggi-tingginya, sebanyak-banyaknya memang boleh. Yang jangan ada terpadukan sejajarkan Muhammad Nabi Muhammad dengan Allah. Jangan ada. Jadi dia tidak sejajarkan. Dan Rasulullah sendiri yang melarang. Makanya Abu Bakar ketika Rasulullah wafat, ada sahabat-sahabat yang tidak menerima Rasulullah wafat. Ada yang termasuk Umar bin Khattab. Namanya mungkin perasaan cinta yang sudah terlalu dalam, tapi terbayang bahwa Rasulullah akan mati. Terbayang Pak sebagian daripada Rasulullah akan wafat, akan meninggal. Mereka berpikir semuanya mungkin meninggal, mungkin wafat. Jadi seolah-olah Rasulullah itu bukan lagi pada level manusia. Maka ketika itu Abu Bakar paling terdepan, yang menguatkan, yang menerangkan masalah itu. Dengan Abu Bakar mengatakan, bunyi Rasulullah Abu Bakar membaca ayat, wa may ya'budu Muhammad fa inna Muhammad qad mat wa may ya'budu Allah fa inna Allah hayyun la yamut. Abu Bakar mengatakan ketika itu, barang siapa yang menyembah Muhammad maka Muhammad telah wafat. Artinya jangan sampai cinta kepada Nabi Muhammad pada level penyembah Muhammad. Nyokam kepada wafat Nabi Muhammad. Wa may ya'budullah fa innallaha hayyun la yamut. Dan barang siapa yang menyembah Allah, sesungguhnya Allah lah yang maha hidup, tidak akan pernah mati. Maka kemudian termasuk turun ayat Al-Quran segalanya, wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul afa in mata aw qutila qalabtum ala aqabikum. Tidaklah Muhammad itu, artinya tidaklah dia itu sebagai makam Tuhan. Dia Rasul, Muhammad itulah Rasul. Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul. Sama seperti rasul-rasul sebelumnya, semua mereka manusia dan punya batas masa hidup. Afa imata, maka apabila Muhammad itu mati, wafat, afa imata, apakah kemudian kalau Muhammad mati kemudian kalian tidak terima, kemudian kalian berpaling, maka tidak sepatutnya kalian berbuat seperti itu. Ini adalah bakal. Jadi makam Rasulullah SAW, makam Nabi Muhammad tetap seorang abdul, seorang hamba, seorang manusia. Tapi kita yang meninggal sama lagi. Dia terlalu jauh kan. Jadi dah palingnya mau benar dia dah terlalu dia putih. Kalau itu terlalu lainnya orang kata punya. Dia itu ada supaya punya ada pintu di rumah, tapi kakaknya selalu berpikir dulu dia. Ulama berselawat ke Rasulullah itu ribuan. Saya mendapat. Ini oleh Jepang yang ada membuat Rasulullah. Dia kemudian belajar berupuk leha. Dia leha baru di mana serba. Dan ketika kita baca kehidupan para ulama, selalu Rasulullah luar biasa. Puluhan ribu. Hampir sakit dalam hati dalam bapa Rasulullah selalu Imam Malik, Burai Imam Malik, Imam Al-Munkadir. Yang punya ketiga Rasulullah langsung nyampan cinta Rasulullah. Sampai ulama yang begitu mendengar Rasulullah rubah sampai begitu cinta. Imam Sa'id bin Musayyib ketika rumah Rasulullah mau diperluas, Masjid Nabawi dibongkar, untuknya paling baik dulu. Itu tingkat mereka cinta Rasulullah. Kita jawabannya selalu dia itu kadang-kadang boleh. Kita jumpa model adanya tayang selalu bayangkan kan lagi
bagi